Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Adi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu buku keuangan yang sangat terkenal dan kontroversial. Buku ini tidak lain tidak bukan yaitu Rich Dad Poor Dad, karya dari Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki sendiri adalah seorang pengusaha dan penulis asal Amerika Serikat. Buku Rich Dad Poor Dad sendiri menceritakan tentang pengalaman Kiyosaki yang memiliki dua figur ayah dengan pandangan yang sangat berbeda tentang uang dan kekayaan. Ayah kandungnya yang disebut Poor Dad adalah seorang guru yang cerdas dengan gelar tinggi, namun selalu kesulitan keuangan dan menganggap uang itu tidak penting. Sementara itu, Robert Kiyosaki memiliki seorang teman yang bernama Mike. Ayah dari temannya itu disebut Rich Dad, adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak aset dan memahami cara kerja uang dengan sangat baik. Dari kedua ayah ini, Kiyosaki mendapatkan dua pandangan yang sangat kontras tentang cara mengelola uang dan meraih kesuksesan finansial. Poor Dad mewakili pendekatan tradisional yang fokus pada pendidikan formal dan pekerjaan tetap. Sementara Rich Dad mewakili pendekatan yang lebih proaktif dalam membangun kekayaan melalui investasi dan pengembangan aset. Pelajaran dari kedua ayah ini menjadi dasar bagi Kiyosaki dalam memahami pentingnya pendidikan keuangan dan cara meraih kebebasan finansial. Rich Dad sendiri mengajarkan bahwa bekerja keras dan mendapatkan gaji tinggi bukanlah satu-satunya jalan untuk menjadi kaya. Sebaliknya, penting untuk belajar bagaimana cara uang bekerja dan bagaimana memanfaatkannya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Pelajaran penting yang pertama dari buku ini adalah konsep bahwa orang kaya itu tidak bekerja untuk uang, tetapi uang bekerja untuk mereka. Kebanyakan dari kita terbiasa dengan gagasan bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Namun, buku ini mengajarkan bahwa kita harus membiarkan uang bekerja untuk kita. Ini berarti bahwa kita harus fokus pada pengembangan aset yang menghasilkan pendapatan pasif. Pendapatan pasif adalah pendapatan yang kalian dapatkan tanpa harus bekerja aktif setiap hari. Ini bisa berupa pendapatan dari properti yang disewakan atau keuntungan dari bisnis yang berjalan secara otomatis. Dengan membangun sumber pendapatan pasif, kalian bisa membebaskan diri dari ketergantungan pada gaji dan mencapai kebebasan finansial. Contohnya, jika kalian memiliki properti yang disewakan, uang yang kalian terima setiap bulan dari penyewa adalah pendapatan pasif. Kalian tidak perlu bekerja setiap hari untuk mendapatkan uang tersebut, karena aset yang bekerja untuk kita. Inilah yang dimaksud dengan membuat uang bekerja untuk kita. Ini perbedaan dengan konsep bekerja untuk uang, di mana kalian menukar waktu dan tenaga dengan uang. Konsep ini juga berlaku dalam investasi. Misalnya, dengan berinvestasi dalam saham yang memberikan dividen, kalian bisa mendapatkan pendapatan tanpa harus menjual saham tersebut. Pendapatan ini terus mengalir meskipun kalian tidak melakukan apa-apa. Dengan strategi ini, kalian bisa menciptakan aliran pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Pelajaran penting yang kedua dari buku ini adalah pentingnya pendidikan keuangan. Pendidikan formal itu memang penting, tetapi pendidikan keuangan adalah kunci untuk memahami cara kerja uang dan bagaimana mengelolanya dengan baik. Buku ini selalu menekankan bahwa pendidikan finansial itu lebih penting daripada sekedar mendapatkan gelar tinggi. Kenapa? Karena pendidikan finansial memberikan kalian pengetahuan tentang cara menghasilkan atau menginvestasikan uang dengan cerdas. Ini adalah sesuatu yang tidak selalu diajarkan di sekolah. Misalnya, banyak orang yang memiliki gelar tinggi dan bekerja di posisi yang baik, namun mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola uang atau memanfaatkan peluang investasi. Mereka mungkin bekerja keras sepanjang hidup, tetapi tetap kesulitan secara finansial karena kurangnya pemahaman tentang keuangan. Sebaliknya, seseorang yang memahami prinsip-prinsip dasar keuangan bisa lebih sukses dalam mengelola uang mereka dan membangun kekayaan, meskipun tanpa pendidikan formal yang tinggi. Contoh nyatanya adalah banyak orang yang tidak tahu cara memanfaatkan pajak atau memilih investasi yang tepat. Mereka mungkin menghabiskan seluruh hidup mereka bekerja keras tetapi tetap kesulitan secara finansial karena kurangnya pemahaman ini. Oleh karena itu, penting buat kita untuk terus belajar tentang keuangan dan selalu mencari cara untuk mengembangkan keterampilan finansial kita. Pendidikan finansial bisa mencakup banyak hal, mulai dari memahami dasar-dasar akuntansi atau cara investasi yang benar. Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan, kalian bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan menghindari kesalahan yang bisa merugikan secara finansial. Ingat ya teman-teman, investasi yang terbaik adalah investasi layar ke atas. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu membedakan antara aset dan liabilitas. Salah satu pelajaran yang terpenting dari buku ini adalah perbedaan antara aset dan liabilitas. Buku ini mengajarkan bahwa aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang untuk kita, sementara liabilitas adalah segala sesuatu yang mengambil uang dari kantong kita. Memahami perbedaan ini adalah kunci untuk membangun kekayaan. Seringkali orang selalu menganggap liabilitas itu sebagai aset. Misalnya, banyak yang berpikir bahwa rumah yang mereka tinggali itu adalah aset. Namun, jika rumah tersebut tidak menghasilkan pendapatan dan justru membutuhkan biaya untuk pemeliharaan,
maka itu lebih merupakan liabilitas daripada aset. Contohnya, mobil yang kalian gunakan sehari-hari itu bisa menjadi liabilitas karena memerlukan biaya perawatan, asuransi, dan bahan bakar. Namun, jika kalian menggunakan mobil tersebut untuk bisnis seperti transportasi online atau rental, maka mobil tersebut bisa menjadi aset karena menghasilkan pendapatan. Demikian juga dengan rumah yang disewakan, yang menghasilkan uang setiap bulan dan tidak memerlukan interaksi harian dari pemiliknya. Untuk membangun kekayaan, fokuslah pada pengumpulan aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Ini bisa berupa properti, saham, obligasi, atau bahkan bisnis yang berjalan tanpa memerlukan kehadiran kalian setiap saat. Dengan menambah aset dan mengurangi liabilitas, kalian bisa meningkatkan arus kas dan membangun kekayaan yang berkelanjutan. Beberapa contoh aset yang bisa Anda pertimbangkan adalah properti sewaan, investasi di pasar saham atau kripto, atau memulai bisnis sendiri. Sementara itu, hal-hal seperti kartu kredit dengan bunga tinggi, pinjaman konsumtif, dan pembelian barang mewah yang tidak menghasilkan pendapatan adalah contoh liabilitas yang harus dihindari. Oke, kita akan lanjut pelajaran terpenting yang keempat, yaitu mengambil resiko yang terhitung. Mengambil resiko adalah bagian penting dari perjalanan menuju kebebasan finansial. Tetapi, resiko tersebut harus terhitung. Buku ini selalu mendorong untuk tidak takut mengambil resiko, tetapi dengan catatan bahwa resikonya harus dipahami dan dikelola dengan baik. Ini berarti kalian perlu melakukan analisis yang tepat sebelum mengambil keputusan investasi. Sebagai contoh, jika kalian ingin berinvestasi di pasar saham, penting untuk mempelajari perusahaan yang ingin kalian beli sahamnya, memahami tren pasar, dan mempertimbangkan potensi resiko dan imbal hasil. Kalian juga harus mempertimbangkan disverifikasi portofolio untuk mengurangi resiko. Dengan begitu, kalian bisa membuat keputusan yang lebih informasional dan mengurangi kemungkinan kerugian. Selain itu, penting untuk memahami bahwa setiap investasi itu memiliki tingkat resiko yang berbeda, entah properti, saham, obligasi, dan bisnis. Semuanya memiliki karakteristik resiko dan potensi imbal hasil yang berbeda. Dengan memahami resiko yang terkait dengan setiap jenis investasi, kalian juga bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan profil resiko kalian. Untuk mengelola resiko, pastikan kalian memiliki pengetahuan yang cukup tentang investasi yang kalian lakukan. Gunakan analisis fundamental untuk memahami kondisi keuangan perusahaan sebelum berinvestasi di sahamnya. Pelajari pasar properti jika kalian ingin berinvestasi di real estate. Dengan begitu, kalian bisa mengurangi resiko dan meningkatkan peluang untuk sukses. Oke, kita akan lanjut pelajaran terpenting yang kelima, yaitu jangan biarkan ketakutan dan ketamakan mengendalikan kalian. Salah satu pelajaran penting yang diajarkan oleh buku ini adalah untuk tidak membiarkan ketakutan dan ketamakan mengendalikan keputusan keuangan kalian. Ketakutan bisa membuat kalian ragu untuk mengambil resiko yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan finansial. Sementara, ketamakan bisa membuat kalian mengambil keputusan yang gegabah untuk mengejar keuntungan instan. Misalnya, banyak orang yang enggan berinvestasi karena takut kehilangan uang mereka. Alhasil, mereka lebih memilih untuk menyimpan uang di bank. Namun, bunga yang diterima dari tabungan biasanya sangat rendah dan seringkali tidak mampu mengimbangi laju inflasi. Ini berarti, seiring waktu daya beli uang mereka sebenarnya menurun karena nilai uang tergerus oleh inflasi. Ketakutan tersebut membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar melalui investasi. Sebaliknya, ketamakan bisa membuat orang terjerumus dalam investasi yang terlalu spekulatif atau bahkan penipuan. Contohnya adalah ketika seseorang tergiur oleh janji-janji keuntungan besar dalam waktu yang singkat dan akhirnya berinvestasi dalam skema Ponzi atau investasi yang tidak jelas. Ketamakan ini seringkali berakhir dengan kerugian besar. Untuk menghindari pengaruh ketakutan dan ketamakan, penting untuk berpikir rasional dan berdasarkan informasi yang akurat. Lakukan riset dan analisis sebelum mengambil keputusan investasi. Jangan tergoda oleh janji-janji keuntungan besar tanpa memahami resiko yang terkait. Ingatlah bahwa kesuksesan finansial adalah hasil dari keputusan yang bijaksana dan terukur, bukan hasil dari keputusan impulsif. Oke, kita akan lanjut pelajaran terpenting yang keenam, yaitu memahami hukum pajak dan memanfaatkannya. Pajak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, dan memahami cara kerja pajak bisa memberikan keuntungan besar dalam pengelolaan keuangan kita. Buku ini mengajarkan bahwa orang kaya tahu cara untuk mengoptimalkan pajak mereka dan memanfaatkan berbagai peluang untuk pengurangan pajak yang tersedia. Misalnya, dengan memulai bisnis sendiri, kalian bisa mendapatkan berbagai pengurangan pajak yang tidak tersedia untuk karyawan biasa. Pengeluaran seperti biaya kantor, peralatan, dan perjalanan bisnis bisa dikurangi dari pajak. Selain itu, dengan berinvestasi dalam properti, kalian juga bisa memanfaatkan depresiasi untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan ahli pajak atau akuntan untuk memahami peraturan pajak yang berlaku.
dan mencari cara untuk memanfaatkannya dengan bijaksana. Dengan begitu, kalian bisa menjaga lebih banyak uang di saku kita dan menggunakan uang tersebut untuk membangun kekayaan lebih lanjut. Oke, kita akan lanjut pelajaran terpenting yang ketujuh, yaitu pentingnya berpikir jangka panjang. Orang kaya selalu berpikir jangka panjang. Mereka tidak hanya pada fokus keuntungan instan, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan finansial. Robert Kiyosaki sendiri menekankan pentingnya membuat rencana keuangan yang kuat dan berkomitmen pada tujuan jangka panjang. Investasi seperti real estate atau saham mungkin tidak memberikan hasil besar dalam waktu yang singkat. Tetapi, jika kalian mau bersabar dan terus mengelola aset dengan baik, hasilnya bisa sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Dengan berpikir jangka panjang, kalian bisa menghindari godaan untuk menjual aset saat harga turun dan sebaliknya, memanfaatkan peluang untuk membeli lebih banyak ketika harga rendah. Contohnya, jika kalian berinvestasi dalam saham dan harganya turun, orang yang berpikir jangka pendek mungkin akan panik dan menjual saham tersebut dengan kerugian. Namun, orang yang berpikir jangka panjang akan melihat penurunan harga sebagai peluang untuk membeli lebih banyak saham dengan harga yang lebih murah dan mendapatkan keuntungan lebih besar ketika harga naik kembali. Oke, kita akan lanjut pelajaran terpenting yang ke-8, yaitu mengembangkan pola pikir orang kaya. Mengembangkan pola pikir orang kaya adalah salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan finansial. Buku ini mengajarkan bahwa orang kaya berpikir berbeda tentang uang. Mereka tidak melihat uang sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat untuk mencapai kebebasan finansial dan melakukan hal-hal yang mereka sukai. Orang kaya cenderung melihat peluang di mana orang lain melihat resiko. Mereka juga lebih fokus pada bagaimana cara menghasilkan uang daripada hanya menghemat uang. Misalnya, mereka akan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan melalui investasi atau bisnis baru, daripada hanya fokus pada penghematan kecil. Pola pikir ini memungkinkan mereka untuk melihat potensi yang lebih besar dan mengambil tindakan untuk mencapainya. Orang kaya juga cenderung lebih optimis dan percaya bahwa mereka bisa mencapai tujuan finansial mereka dengan usaha dan strategi yang tepat. Mereka tidak mudah putus asa oleh kegagalan atau tantangan yang dihadapi. Sebaliknya, mereka melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan mengembangkan pola pikir ini, kalian bisa mulai melihat peluang di sekitar kita dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan keuangan yang tepat. Beberapa cara untuk mengembangkan pola pikir orang kaya yaitu terus belajar tentang keuangan dan investasi, berani mengambil resiko yang terhitung, dan selalu mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan kalian. Dengan pola pikir yang tepat, kalian bisa mencapai kesuksesan finansial yang lebih besar. Oke, kita akan lanjut pelajaran terpenting yang terakhir, yaitu pentingnya mengambil tindakan. Teori dan pengetahuan saja tidak cukup, kalian juga perlu mengambil tindakan. Buku ini selalu menekankan pentingnya bertindak untuk mencapai kesuksesan finansial. Tanpa tindakan, pengetahuan hanyalah potensi yang tidak terrealisasi. Mulailah dengan menetapkan tujuan keuangan yang jelas, buat rencana untuk mencapainya, dan lakukan tindakan nyata setiap hari untuk mendekati tujuan tersebut. Misalnya, jika tujuan kalian adalah untuk memiliki properti investasi, mulailah dengan mencari informasi tentang pasar properti, dan belajar tentang cara kerja pembiayaan properti. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil akan membawa lebih dekat ke kebebasan finansial. Jangan takut untuk memulai, meskipun langkah pertama kalian mungkin kecil. Dengan konsistensi dan tekad, kalian bisa mencapai tujuan keuangan yang diinginkan dan membangun kekayaan yang lebih berkelanjutan. Beberapa tindakan yang bisa kalian ambil setiap hari adalah menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau investasi, kemudian mencari peluang investasi yang menguntungkan, dan terus meningkatkan pengetahuan kalian tentang keuangan dan investasi. Dengan tindakan yang konsisten, kalian mungkin bisa mencapai kesuksesan finansial yang diimpikan. Jadi, itulah pelajaran yang mendalam dari buku Rich Dad Poor Dad, yang bisa benar-benar mengubah cara kita melihat dan mengelola uang. Setiap pelajaran yang kita bahas hari ini menekan betapa pentingnya memiliki pemahaman finansial yang kuat dan menggunakan uang sebagai alat untuk mencapai kebebasan finansial. Robert Kiyosaki sendiri seringkali menekankan bahwa pendidikan keuangan yang baik adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Beliau percaya bahwa siapapun dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat dapat mengubah nasib keuangan mereka. Buku ini mendorong kita untuk berpikir di luar pola pikir tradisional yang seringkali hanya menekankan pendidikan formal tanpa memberikan pengetahuan praktis tentang pengelolaan keuangan. Sebagai contoh, kita diajarkan untuk bekerja keras demi mendapatkan uang, tetapi jarang diajarkan bagaimana uang bekerja untuk kita. Ini adalah salah satu perubahan paradigma terbesar yang ditekankan oleh Kiyosaki untuk berpikir seperti seorang pengusaha atau investor, yang melihat uang sebagai alat yang dimanfaatkan untuk menciptakan lebih banyak nilai dan peluang. Pelajaran dari buku ini tidak hanya relevan bagi mereka yang sudah berkecimpung di dunia bisnis atau investasi, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin membangun masa depan finansial yang lebih baik. Saya ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir.
Jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.